Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Tadris IPA kelas B, terutama kelompok 5. Di sini Bu Alfira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi dan makalah yang sudah disusun oleh kelompok 5, Muhammad Soibun Najib dan Duratun Nafisa. Oke, baik, langsung saja. Ini saya putarkan untuk YouTube-nya video dari kelompok 5 ini. Di sini disampaikan terlebih dahulu oleh penyaji yang pertama, yaitu Mas Najib ya. Oke, untuk penyampaiannya saya rasa di sini sebenarnya suaranya dari Mas Najib cukup jelas ya, bisa didengar. Namun dalam penekanan untuk vokalnya ini masih kurang. Harusnya bisa jelas A, I, U, E, O-nya. Kalau misalnya A ya benar-benar mangap A gitu Mas. Jadi kalau misalnya jadi seorang guru itu, kalau gurunya ngomongnya seperti ini, iya memang suaranya bisa didengar, namun sebenarnya kata apa yang dimaksudkan masih kurang jelas gitu ya. Jadi walaupun Anda presentasi dalam bentuk daring seperti ini juga bisa digunakan sebagai ajang atau sarana untuk latihan ya, latihan untuk memperbaiki diri, mempresentasikan atau menjelaskan materi kepada anak didik Anda nanti gitu ya. Jadi tolong untuk kelompok 5 atau kelompok-kelompok selanjutnya, ketika ada perkuliahan tugasnya adalah presentasi, manfaatkan momen itu sebagai sarana untuk belajar menjadi seorang guru dengan baik dan benar ya. Guru dengan penyampaian yang jelas sehingga bisa diterima oleh siswanya dan disukai oleh siswa-siswanya. Begitu ya. Ini juga saya lihat pada penyaji yang kedua, Mbak Duratun Nafisa, untuk penyampaiannya ya saya melihatnya masih kurang jelas penekanan huruf A, I, U, E, O-nya. Jadi seorang guru harus memiliki suara yang tegas ya. Saya rasa kenapa dari kedua penyaji ini penyajiannya kurang tegas, saya rasa karena kurang percaya diri ya. Nah, salah satu hal yang membuat penyaji itu percaya diri dan menyampaikan materinya, yang pertama harus menguasai dan memahami apa yang dijelaskan. Kalau tidak memahami, ya seperti ini, kelihatan ketika menjelaskan itu kurang percaya diri. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan kenapa menyajikannya kurang percaya diri itu karena membaca. Kalau memang Anda punya PowerPoint, bukan berarti itu bukan untuk dibaca. Boleh dibaca, tapi jangan keseluruhan. Bacalah 1-2 kata, kemudian cobalah menjelaskan materi yang Anda pahami kepada orang lain, kepada penyimak, gitu, pada audiens. Jadi niatkan presentasi itu mencoba menjelaskan atau memahamkan materi kepada orang lain, bukan membacakan. Kalau membacakan semua mahasiswa itu bisa. Yang dibutuhkan oleh audiens adalah pemahaman atau penjelasan. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak percaya diri? Karena memang materi ini bukan dibuat sendiri. Ya, saya yakin materi ini adalah downloadan PowerPoint yang sudah jadi. Ya sebenarnya tidak masalah Anda download PowerPoint di Google, banyak sekali seperti ini ya, ada gambarnya, animasinya juga sudah bagus, tapi diedit sesuaikan dengan makalah. Isi makalah dengan PowerPoint-nya jelas berbeda, tidak ada materi ini, nggak masalah. Jadi sekali lagi, nggak masalah Anda download PowerPoint ya, tapi silahkan disesuaikan dengan makalah yang sudah dibuat ya. Jadi ini Anda mau mempresentasikan yang mana, PowerPoint yang Anda download atau makalah yang Anda buat gitu. Jadi tolong ya, untuk kelompok 5 ini perbaiki lagi PowerPoint-nya, edit, sesuaikan dengan makalah yang dibuat. Mungkin itu catatan dari saya untuk presentasinya. Kemudian durasinya juga ini cukup singkat ya, 5 menit, 5-6 menit ya. Mungkin kalau presentasi itu minimal atau durasinya antara 10-15 menit itu cukup untuk
2 jam atau 2 SKS gitu. Ya, baik ya. Itu catatan dari saya. Kemudian beralih ke makalahnya. Oke, makalah ini sebenarnya banyak yang saya tandai ya. Di kata pengantar sebenarnya nggak perlu dimasukkan kata pengantar daftar isi, karena memang sebenarnya di kontrak itu tidak saya minta. Mulai dari pendahuluan ini yang saya minta ya. Kemudian untuk latar belakang saya rasa ini Anda juga copy paste ya, jadi tolong Anda perbaiki lagi untuk latar belakang. Ingat, yang namanya latar belakang ini seringkali saya tekankan pada setiap review presentasi, review makalah pada kelompok-kelompok sebelumnya, bahwa latar belakang berisi tentang alasan atau pentingnya Anda menyusun makalah dengan judul seperti ini. Ya, sesuaikan kepada sasarannya. Jadi sasaran Anda ini adalah mahasiswa calon guru. Jadi kira-kira apa sih pentingnya materi ini buat mahasiswa calon guru gitu ya. Anda sampaikan di sini. Bukan materi pendahuluan dari materi ini Anda masukkan di sini. Gitu ya. Tolong ini Anda pelajari ya, tata tulis dalam penulisan makalah. Mumpung Anda masih semester 2 ya, jadi Anda latih, Anda terus kembangkan kompetensi dalam menulis makalah ataupun karya tulis ilmiah gitu ya. Karena ketika Anda sudah terlatih di semester 2, kemudian di semester 3 dikembangkan lagi, semester selanjutnya dikembangkan lagi, Anda semester 7, semester 8 skripsinya cepat kelar. Karena kebanyakan permasalahan di semester 7, semester 8 di skripsi itu tata tulisnya banyak yang keliru ya, stagnan di situ. Jadi bimbingannya cuma di tata tulis saja. Ya, banyak sekali ini mahasiswa semester 7 8 yang masih bermasalah di tata tulisnya. Itu kenapa? Karena memang dari semester awal mereka tidak membiasakan diri menulis dengan menggunakan kompetensi sendiri. Kebanyakan mereka menulis itu copy paste saja, sehingga mereka ketika kuliah itu sia-sia. Karena keterampilannya adalah copy paste ya, dari proposal atau makalah yang ada tersedia di Google. Oke, untuk rumusan masalah saya rasa ini tidak masalah ya. Rumusan masalah tidak masalah ya, karena memang ini sudah sesuai. Kemudian tujuan penulisan juga sudah sesuai, karena memang tujuan penulisan itu harus menyesuaikan dari rumusan masalah. Tujuan itu menjawab dari rumusan masalah. Dan tidak hanya itu, ini juga harus sesuai dengan isi juga harus sesuai dengan rumusan masalah. Kesimpulan itu cukup menjawab dari rumusan masalah. Jadi kalau kesimpulan panjang lebar itu salah. Kesimpulan cukup menjawab pertanyaan secara singkat dari rumusan masalah. Kemudian ini karakter peserta didik, pembahasan. Oke lah, pembentukan karakter. Oke, sesuai. Kemudian di sini juga saya temukan paragraf yang cukup banyak. Ini paragrafnya cukup tidak efektif ya. Kenapa tidak efektif? Karena paragrafnya terlalu jenuh. Ya. Paragraf itu cukup terdiri atas satu ide pokok ya dan beberapa kalimat penjelas. Kalau paragraf terdiri dari beberapa ide pokok itu salah. Kalau beda ide pokok seharusnya dipindahkan ke paragraf selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong ini perbaiki lagi untuk sistem numberingnya. Tidak masalah Anda membuat poin-poin pada makalah, akan tetapi perhatikan juga sistem numberingnya. Urutannya apa? Ya, misalnya di sini ada huruf A, ini saya jelaskan juga di makalah sebelumnya, kelompok sebelumnya. Kemudian angka 1, bercabang lagi huruf A kecil, bercabang lagi 1 kurung, bercabang lagi A kurung. Seperti itu. Ada urutannya. Ya. Kemudian saya juga melihat kelompok ini ketika membuat makalah hampir semuanya itu copy paste. Ya, coba Anda cari makalahnya, akan ketemu dengan kalimat yang sama. Maka tolong ini direvisi sesuai dengan bahasa Anda sendiri, dengan menggunakan teknik parafrase, menggunakan definisi sendiri. Gitu ya. Jadi bukan menjiplak.
Anda menjiplak 5 kata atau menuliskan 5 kata sama persis dengan sumber atau referensi aslinya, itu sudah termasuk plagiat. Ya. Kalau cek Turnitin akan kelihatan berapa persen itu plagiatnya. Oke. Di sini ada karakter peserta didik, no kan? Setelah huruf A kecil kemudian pindah lagi angka 1. Jadi tolong ini ditata kembali. Kemudian saya temukan juga di sini ada middle note. Ya, harus konsisten. Anda di sini pakai body note atau footnote. Kalau footnote seharusnya tidak ditemukan nama dan tahun pada bagian badan kalimat seperti ini. Ya, semuanya harus tertulis pada bagian footnote seperti ini untuk sumbernya. Itu ya, kelompok 5. Kemudian di sini ada ciri khas peserta didik, oke, sesuai. Nah, ini ada tahap perkembangan juga, tahap perkembangan. Oke. Seharusnya di sini bisa dituliskan tidak apa ya, dalam satu kalimat ini mungkin bisa dijelaskan dalam bentuk poin-poin, misalnya 1 tahapan asuhan, kemudian tahapan pendidikan, itu dibuat poin-poin sejajar di bagian ini. Ya. Kemudian di sini peran guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Oke. Sebelum Anda membahas materi ini, sebaiknya ini lengkapi dulu perkembangan peserta didik apakah ini saja. Kan macam-macam ya perkembangan peserta didik. Ya, dari kognitifnya, ya, dari afektifnya, ini banyak sekali, lengkapi di sini baru kita membahas ini. Bagaimana cara guru atau peran guru memfasilitasi tahapan perkembangan pada bagian yang sudah Anda jelaskan sebelumnya. Gitu. Ya, sesuaikan dan harus sesuai. Oh, misalnya kognitif usia 0 sampai 2 tahun seperti ini. Oke, kalau di sekolah nggak sampai 0 sampai 2 tahun ya. Kalau di guru mungkin bisa dibatasi, guru untuk siswa usia remaja ya. Di usia anak SMP ini antara umur 12 pra-remaja 12 sampai 14 tahun. Bagaimana cara guru memfasilitasinya? Sesuaikan, jangan pisah-pisah. Memang referensi itu banyak, tetapi harus padu antara bagian yang pertama sampai seterusnya. Yang atas itu bahas apa, yang bawah bahas apa gitu. Sesuaikan dengan bagian atasnya. Hubungan siswa. Ya, saya rasa di makalah ini masih banyak yang belum sesuai. Nah, di sini ada lagi yang lucu ya. Subjudulnya adalah arti pentingnya memahami perkembangan peserta didik. Ya, arti pentingnya. Berarti kan manfaat kita memahami perkembangan peserta didik. Di bagian bawahnya, di bagian pembahasannya itu tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah macam-macam perkembangan dari peserta didik. Jadi ini harus dimasukkan di bawah karakter dari peserta didik itu, di bawahnya perkembangan peserta didik ada kognitif, ada afektif gitu. Baru di bagian setelahnya peran guru dalam memfasilitasi peserta didik, kemudian selanjutnya arti memahami perkembangan peserta didik dan seterusnya. Jadi ini nggak sesuai dengan subjudulnya. Kemudian pengaruh perkembangan cara belajar peserta didik, ini juga tidak berkaitan dengan ini masih sesuai ya, tapi bisa ditambahkan lagi materinya. Perkembangan intelektual ini juga berdiri sendiri, harus ada sistem numberingnya, angka 1, angka 1 kurung atau A gitu ya. Jadi jangan ada yang berdiri sendiri seperti ini. Perkembangan sosial ini juga berdiri sendiri. Ya, ini rata-rata paragrafnya jenuh ya, banyak sekali. Nah, kesimpulan juga masih dalam bentuk paragraf ya, tidak seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, ini untuk daftar pustaka. Perhatikan dari semua
materi yang banyak seperti itu, daftar pustakanya hanya 4 saja. Saya rasa ini masih kurang ya. Harusnya dari semua materi itu masih banyak daftar pustakanya, tidak hanya 5 seperti ini. Juga perhatikan format penulisan daftar pustaka, baik yang dikutip dari website, kemudian jurnal, dan dari buku. Ingat ya, yang namanya tugas itu sebenarnya bukan memberatkan Anda. Jadi kalau misalnya ada tugas itu harusnya Anda bersyukur, karena melalui tugas itu Anda bisa terlatih untuk menjadi pribadi dengan kompetensi yang lebih baik. Ya, tanpa tugas Anda eman-eman kuliahnya. Ya, semester 1 sampai semester terakhir ya gitu-gitu aja. Ya, kompetensinya hanya copy paste gitu saja. Tapi kalau memang ada tugas kemudian diminta untuk revisi, silahkan Anda lakukan revisi sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh dosen. Ya, karena itu Anda diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki makalah Anda. Gitu ya. Tolong ini kerjakan dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan ini sebagai sarana untuk memperbaiki kompetensi Anda dalam menulis. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Terima kasih kelompok 5 atas usahanya memenuhi tugas ini, namun masih ada beberapa kekurangan, maka perlu diperbaiki. Hasil revisi silahkan Anda upload ke Drive, kemudian ke Google Drive, kemudian link atau URL-nya silahkan Anda masukkan ke dalam deskripsi video Anda video Anda presentasi. Tuliskan bahwa ini adalah revisi makalah dan PowerPoint-nya. Itu ya. Harap kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.